Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kelas 12 Teknik Elektronika Industri kembali lagi bertemu di channel ini di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Adapun pada kesempatan ini kita masuk ke kompetensi dasar yang ke-9 yaitu merencanakan rangkaian Uninterruptible Power Supply atau yang biasanya disingkat juga dengan UPS. Nah, apa sih fungsi dari rangkaian Uninterruptible Power Supply dan bagaimana prinsip kerja dari rangkaian ini? Tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa diharapkan mengetahui pengertian dari rangkaian UPS. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mengetahui konfigurasi rangkaian sederhana dari UPS. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan mengetahui fungsi dari masing-masing komponen yang digunakan pada rangkaian UPS. Kemudian yang keempat, siswa diharapkan dapat mensimulasikan atau membuat rangkaian UPS. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke pengertian dari rangkaian Uninterruptible Power Supply, atau yang biasanya disingkat juga dengan UPS. Nah, kita tahu bahwa UPS ini paling sering dan paling umum digunakan pada perangkat komputer. Gunanya adalah sebagai alat yang mampu memberikan cadangan listrik jika sewaktu-waktu terjadi pemutusan arus listrik. Jadi UPS ini sering juga dikenal dengan istilah Uninterruptible Power Source, yaitu sebuah perangkat elektronik yang mampu menyediakan cadangan listrik sementara ketika arus listrik utama terputus. Nah, apa saja sih fungsi dari sebuah UPS? Ada 3 fungsi dasar dari sebuah UPS, yaitu yang pertama, sebagai alat untuk menstabilkan tegangan arus listrik. Jadi, selain digunakan untuk penyuplai cadangan listrik pada peralatan elektronika, sebuah UPS juga dapat digunakan untuk menstabilkan tegangan arus listrik. Kemudian fungsi yang kedua, yaitu memberikan cadangan listrik sementara. Ya, ini adalah fungsi utama dari sebuah UPS. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai alat bantu backup data. Ya. Kenapa sebuah UPS mampu melakukan backup data? Ini karena efek dari yang ditimbulkan dari penyebab fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua. Ya. Jika sewaktu-waktu terjadi pemadaman arus listrik, maka pada saat itu UPS akan bekerja, ya, terutama pada perangkat komputer. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari rangkaian UPS? Ada 3 prinsip kerja dari rangkaian UPS, yaitu yang pertama, ini adalah rangkaian dasar dari sebuah UPS, yaitu disebut dengan standby offline UPS. Ini adalah kelas pertama yang dikembangkan. Kemudian, seiring dengan perkembangan teknologi, maka UPS ini dikembangkan lagi menjadi line interaktif UPS yang bekerja sedikit lebih baik dari standby offline UPS. Kemudian lalu dikembangkan lagi menjadi online UPS, ya, yang tentunya bekerja lebih bagus dari kedua kelas sebelumnya. Dan di sini kita lihat pada gambar yang pertama, ini adalah contoh produk dari standby offline UPS. Kita lihat di sini juga beberapa tombol dan produk ini lebih sederhana. Nah, kemudian ini gambar yang kedua, ini adalah contoh penerapan dari line interaktif UPS. Dan yang ketiga, dikembangkan lagi menjadi kelas yang lebih baik, disebut dengan online UPS. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari ketiga rangkaian ini? Pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Nah, prinsip kerja sederhana dari sebuah UPS adalah terlihat pada bagian ini. Pada bagian input, kita lihat input di sini yang masuk adalah sebesar 220 volt AC. Nah, di sini pada bagian input ini masuk dalam 2 jalur. Pada jalur yang pertama, pada saat tegangan normal, maka akan masuk pada jalur yang pertama akan diteruskan ke bagian output, ya, melalui transfer switch. Ya. Jika tegangan normal, maka akan masuk ke jalur yang pertama. Ya. Kemudian jika terjadi pemutusan arus listrik, ya, kita lihat di sini, ya, pada jalur yang otomatis nanti transfer switch ini akan bekerja, yang akan mengalihkan arus dari jalur yang pertama ke jalur yang kedua. Nah,
Pada jalur yang kedua, di sini tegangan masuk dari sumber 220 volt AC, kemudian akan diteruskan ke rectifier. Gunanya untuk apa? Untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Nah, setelah tegangan DC diperoleh, maka output dari situ dari rectifier akan diteruskan ke baterai. Gunanya untuk disimpan. Jadi arus itu akan disimpan dalam sementara waktu. Ya. Jika sewaktu-waktu terjadi pemutusan arus listrik, maka suplainya akan diperoleh dari baterai, ya. Atau sumber tegangan akan diperoleh dari baterai dan akan diteruskan ke inverter. Nah, guna inverter di sini adalah untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC kembali dan kemudian dinaikkan. Porsi tegangan itu dinaikkan sesuai dengan besarnya tegangan output yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika. Nah, di sini kita lihat ini adalah contoh konfigurasi dari rangkaian UPS, di mana di sini kita lihat tegangan AC 220 volt, kemudian diteruskan ke sebuah transformator jenis step down yang gunanya untuk menurunkan besaran arus listrik, ya, atau tegangan menjadi dari 220 volt menjadi 12 volt AC. Kemudian diteruskan ke rectifier gunanya untuk disearahkan. Nah, dengan konfigurasi rangkaian seperti ini, tegangan itu akan disimpan dalam sementara waktu, ya. Kemudian jika terjadi pemadaman arus listrik, maka tegangan sudah disimpan itu akan diteruskan ke bagian inverter. Nah, tadi gunanya inverter adalah untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC, di mana tegangan AC itu nanti akan dinaikkan lagi, ya, dengan menggunakan trafo jenis step up, ya. Gunanya untuk mengubah tadi besaran tegangan DC 9 volt AC, 9 volt DC akan diubah lagi menjadi tegangan 220 volt AC sesuai dengan porsi besarnya tegangan output yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika. Nah, di sini kita lihat ini adalah contoh prinsip dasar dari kerja sebuah UPS. Nah, pada tahap yang pertama, pada saat tegangan normal, maka dia akan melewati jalur yang pertama ini, langsung menuju ke perangkat elektronika. Sementara itu, pada jalur yang kedua, akan terjadi penyimpanan daya dalam sementara waktu. Dan jika sewaktu-waktu terjadi pemadaman arus listrik, maka di sini kita lihat, ya, tidak ada lagi sumber tegangan yang diperoleh dari sini, ya, dari tegangan PLN, maka sumber daya akan diperoleh dari baterai. Dari baterai terus kemudian akan diteruskan ke inverter yang tadi gunanya untuk mengubah tegangan DC menjadi AC dan kemudian porsinya dinaikkan, kemudian baru diteruskan ke output. Nah, ini adalah contoh lebih jelas tentang prinsip kerja dari UPS. Ya. Ini adalah contoh prinsip kerja dari rangkaian UPS, interaktif UPS. Tentunya bekerja lebih baik dari rangkaian sebelumnya. Nah, ini contoh UPS yang digunakan pada perangkat komputer. Ya. Jadi ini adalah baterai dengan high capacity, dengan penyimpanan yang besar. Kemudian ini adalah transformatornya. Ini sebagai lampu indikator. Ada LED green, kemudian LED yellow, kemudian ada LED red fall jika terjadi kekeliruan. Ya, ini adalah contoh UPS yang digunakan pada perangkat komputer. Oke, inilah sedikit pembahasan kita tentang rangkaian uninterruptible power supply. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang kurang, silakan belajar secara mandiri dari berbagai referensi yang masih relevan dengan kompetensi dasar yang sedang kita pelajari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.